down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Frida Alimusrina. Saya dari program studi S1 Manajemen. Di video kali ini kita akan membicarakan tentang perpajakan internasional. Yang pertama ada pendahuluan. Perpajakan internasional adalah bagian penting dalam perekonomian global pada saat ini. Pajak bukan cuma soal kewajiban, tapi juga jadi alat kebijakan yang bisa memengaruhi arah dan kondisi ekonomi di dunia. Seiring berkembangnya perdagangan bebas, banyak perusahaan besar yang kini beroperasi di berbagai negara. Dikenal sebagai perusahaan multinasional, namun kehadiran mereka juga membawa tantangan baru. Salah satunya adalah praktik penghindaran pajak. Hal ini bisa merugikan negara karena pendapatan dari pajak yang seharusnya diterima jadi malah berkurang. Selanjutnya ada sejarah dan perkembangan pajak internasional. Yang pertama, awal perkembangan. Pajak internasional mulai dikenal ketika negara-negara mulai melakukan kerjasama ekonomi lintas batas. Yang kedua, perjanjian penghindaran pajak berganda pada tahun 1920. Pada tahun 1920 ini, negara-negara mulai membuat perjanjian agar penghasilan yang sama tidak dikenai pajak dua kali di negara yang berbeda. Ini disebut perjanjian penghindaran pajak berganda. Dan yang ketiga ada perkembangan modern pada tahun 1990 hingga sekarang. Seiring globalisasi dan munculnya perusahaan multinasional, aturan pajak internasional terus berkembang untuk mengatasi tantangan baru. Yang keempat, inisiatif BEPS oleh OECD pada tahun 2015. Pada tahun 2015, OECD meluncurkan program BEPS atau Base Erosion and Profit Shifting untuk mencegah perusahaan menghindari pajak dengan cara memindahkan keuntungan ke negara-negara dengan pajak yang rendah. Berikutnya ada pengertian dan ruang lingkup pajak internasional. Pajak internasional bukan jenis pajak baru, melainkan istilah yang digunakan untuk menggambarkan aturan perpajakan yang mengatur transaksi antar negara. Biasanya berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang melibatkan dua negara atau lebih, seperti perdagangan internasional atau perusahaan multinasional yang beroperasi di beberapa negara. Selanjutnya ada mencakup pemajakan atas. Yang pertama, penghasilan yang diperoleh dari luar negeri dalam sistem perpajakan internasional. Ada dua metode utama yang digunakan untuk menangani pajak atas penghasilan luar negeri. Yang A, metode pengkreditan pajak atau tax credit method. Yang B, metode pembebasan pajak atau tax exemption method. Lebih singkatnya, tax credit yaitu pajak luar negeri dikreditkan atau dikurangkan dari pajak dalam negeri. Sedangkan tax exemption yaitu penghasilan luar negeri dibebaskan dari pajak di dalam negeri. Yang kedua ada transaksi lintas negara atau perdagangan, jasa, dan investasi. Pemajakan atas transaksi ini seringkali melibatkan aturan pajak yang kompleks, termasuk A. Pemajakan atas perdagangan barang internasional, B. Pemajakan jasa internasional, C. Pemajakan investasi internasional. Dan yang ketiga, kewajiban pajak bagi warga negara asing yang berpenghasilan di negara tertentu. Pemajakan atas penghasilan warga negara asing biasanya diatur dengan cara berikut. A. Withholding tax, B. Permanent establishment atau PA. Berikutnya ada pemajakan atas transaksi internasional. Penanaman modal asing melalui pendirian perusahaan multinasional telah memberikan keuntungan bagi negara penerima modal. Poin yang pertama, pemajakan perdagangan internasional. Ada impor dan ekspor. Poin yang kedua, pajak atas jasa internasional. Poin yang ketiga, pajak atas transaksi e-commerce dan digital ekonomi. Poin yang keempat, penerapan konsep signifikan ekonomi, presence, dan digital service tax.
ada pajak atas investasi asing dan keuntungan modal, dan pemajakan atas keuntungan modal atau capital gains yang diperoleh oleh entitas atau individu asing yang berinvestasi di suatu negara. Kemudian ada perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B. Yang pertama, manfaat P3B, yaitu ada menghindari pajak berganda, memberi kepastian hukum, menarik investasi asing, meningkatkan kepatuhan pajak, dan mencegah penghindaran pajak. Selanjutnya yang kedua ada elemen-elemen penting dalam P3B, yaitu subjek pajak atau residensi, jenis penghasilan, metode penghindaran pajak berganda, tarif pajak terbatas, klausul non-diskriminasi, pertukaran informasi, dan penyelesaian sengketa atau MAP. Dan yang terakhir ada contoh khusus, yaitu dividen dari Indonesia ke Jepang. Tarif pajak dibatasi. Berikutnya ada konsultan Belanda kerja 3 bulan di Indonesia, yaitu bisa bebas pajak di Indonesia. Kemudian masuk ke dalam materi tentang transfer pricing. Transfer pricing adalah konsep perpajakan yang mengacu pada penentuan harga atas transaksi barang, jasa, aset tak berwujud, atau instrumen keuangan antara entitas yang berelasi, biasanya dalam grup perusahaan yang sama. Transaksi ini dapat berupa penjualan barang dan jasa, royalti dan lisensi, pengalihan aset tak berwujud, pembiayaan, dan transaksi keuangan. Transfer pricing dapat digunakan oleh perusahaan untuk yang pertama, mengoptimalkan beban pajak. Yang kedua, manajemen risiko. Yang ketiga, manajemen kas. Selanjutnya ada prinsip utama transfer pricing, arm's length principle. Prinsip arm's length atau prinsip kelasiman usaha bebas menyatakan bahwa harga transfer untuk transaksi antar perusahaan yang berafiliasi harus setara dengan harga yang akan ditetapkan jika transaksi tersebut terjadi antara pihak-pihak yang tidak berafiliasi. Berikutnya ada strategi transfer pricing yang tepat. Strategi transfer pricing yang tepat, yang pertama menerapkan kebijakan transfer pricing yang sesuai dengan prinsip arm's length. Yang kedua, melakukan analisis transfer pricing secara teratur. Yang ketiga, menyiapkan dokumentasi yang transparan dan memadai. Yang keempat, menerapkan metode transfer pricing yang tepat sesuai dengan karakteristik transaksi. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Perpajakan internasional merupakan aspek penting dalam perekonomian global, terutama dalam menghadapi tantangan arus modal, barang, jasa, dan tenaga kerja lintas negara. Dengan meningkatnya perdagangan internasional dan berkembangnya perusahaan internasional, kompleksitas sistem perpajakan juga semakin tinggi. Oleh karena itu, yang diperlukan regulasi yang jelas dan sistem yang dapat mengakomodasi berbagai kepentingan.